Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'd. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah saya sekarang berada di depan asrama Ahwat dan masjid sekolah SMP dan SMA Azkia. Sementara yang ini adalah proses pembangunan masjid kita yang 4 lantai, masih 38%. Mohon bantuan dan doanya dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang santri mungkin sayup-sayup terdengar sedang berzikir di sore hari. Ini adalah salah satu pembiasaan di ibadah. Jadi memang ketika santri sudah ada di asrama, penekanan pembiasaan menjadi target ya, selain dari pendidikan baik dari segi agama dan pendidikan dari segi kedinasan. Alhamdulillah. Nah, di antara pembiasaan itu adalah pembiasaan ibadah. Yang kedua juga adalah pembiasaan dari segi kedisiplinan. Contohnya adalah dari segi BRTT namanya, bersih, rapih, tertib, teratur. Bagaimana caranya anak-anak kita selalu terbiasa menjadi pribadi yang bersih, rapih, tertib, dan teratur. Dengan berbagai hal pembiasaan, dengan berbagai hal metode, tentunya yang paling dominan mempengaruhi atau bisa mempengaruhi kebiasaan santri itu adalah lingkungan atau juga suri tauladan. Dan ini adalah sekarang kita akan melihat bagaimana ke BRTT-an ya, kebersihan, kerapihan, ketertiban, dan keteraturan santri di asrama. Ini belum diberikan banyak materinya, tapi masih bawaan dari rumah gitu ya. Bawaan dari rumah kita akan lihat seperti apa. Setelah ini akan kita berikan materi tentang bagaimana standar kebersihan, kerapihan, ketertiban, dan keteraturan. Lalu kita akan lihat kembali hasilnya, hasil dari edukasi tersebut gitu ya. Sekarang adalah pretestnya, lalu diberikan pendidikan. Setelah pendidikan baru kita akan lihat post-testnya. Demikian. Kita akan sama-sama memasuki untuk sementara adalah di asrama Ikhwan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak menuju asrama ya, karena masih pembangunan masjid. Jadi sementara jalannya ini menurun di sebelah saung-saung ini ya. Ini adalah akses sementara dari menuju ke asrama. Nah, sementara kita bisa lihat produksi sampah walaupun sekarang masih terbatas gitu ya. Masih terbatas aktivitas santri, tapi tetap yang namanya sampah ini sudah mulai banyak gitu. Ini salah satunya sampah-sampah yang dihasilkan. Ini sebagian kardus-kardus memang dikumpulkan ya, melihat kegunaan mungkin ya. Nanti ketika distorkan ke bagian sampah di kelurahan, siapa tahu ini bisa dimaksimalkan. Ini salah satunya yang perlu kita perbaiki, cara penyimpanan sampahnya. Yang pertama ya, ini catatan pertama. Nah, yang kedua adalah dari segi penyimpanan tempat makan ketika sudah tidak dipakai. Ini menyimpan nesting di mana saja seperti ini sebenarnya udah tidak BRTT ya. Udah tidak BRTT. Itu nestingnya disimpan di mana saja gitu ya. Ini sudah tidak BRTT, termasuk
nyimpan apa namanya sampah di dalam toples penyimpanan makanan tuh. Di situ udah masuk tuh lalat ya. Itu udah nggak boleh. Ini masih pretest ya. Ini keadaan santri sekarang. Ada masker di bawah kursi ya. Penyimpanan tempat makanan belum rapi gitu ya. Kita akan langsung lihat ke asrama. Contohnya lagi ini nih, sepatu ya. Sepatu tidak terparkir dengan baik. Di Darut Tauhid ini ada yang namanya standar penyimpanan sepatu ya. Ketika tidak disimpan di lemari penyimpanan sepatu, harus seperti apa nyimpannya? Itu sudah ada standarnya, menghadap keluar dan harus rapi. Terus ini ada sampah gitu ya. Nah, ini ada sendal. Nih teman-teman, contohnya juga di lemari sepatu ini mestinya ini lemarinya tidak kotor, dan sepatu yang disimpan di rak ini juga tidak kotor ya. Di sini ada tisu, sampah ya. Ada barang yang tidak mestinya di situ, rak-raknya yang kotor. Terus di sini kita bisa lihat nih ya, kondisi depan asrama, diantaranya ada sampah. Dari hal-hal kecil inilah pembiasaan akan kita bangun gitu ya. Dari kebersihan, kerapihan, dari contoh menyimpan. Ini aja nih, hal kecil mungkin di rumah biasa atau tidak peka kita melihat sapu seperti ini. Terus ada baju digantung di mana saja. Ini berpotensi hilang, berpotensi jatuh, sehingga bisa hilang gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah asrama. Sebelum kita edukasi nih, ini di asrama penyimpanan tas, ada disimpan di sana satu nih ya. Nah, bantal tidak rapih disimpan. Di atas tempat tidur ada barang-barang, dan lipatan apa namanya selimut juga tidak standar ya. Ada barang-barang di atas ya. Nah, seperti itu. Ini nyimpan apa nih ya? Ada kertas di situ, sampul. Tidak seragam warna, spray juga. Ada tas di situ gitu ya. Apalagi ini baju ya. Nah, ini temuannya juga, misalkan ada yang nyimpan celana dalam bahkan gitu ya. Nah, masker disimpan di mana saja, dan ini nggak boleh seperti ini ya, nggak boleh seperti ini. Harus disimpan pada tempatnya, tidak boleh sembarangan ya. Apalagi bentuknya Al-Quran ya. Ada topi, tempat minum. Nah, digantung-gantung seperti ini nggak boleh teman-teman. Gantung-gantung seperti ini nggak boleh. Tempat tidur ya. Tuh, ada apa lagi ini? Ya, gantung-gantung seperti ini sudah tidak BRTT ya, kalau bahasa Darut Tauhidnya tidak BRTT. Nah, ini adalah lahan perjuangan tim pengasuhan. Kita akan edukasi bagaimana seharusnya di dalam asrama itu ya, sehingga tercipta suasana yang nyaman ya, yang nyaman, aman, tertib ya. Ini adalah contoh-contoh ya. Ini apa namanya, pretest atau tes pertama ya. Ini di bawah sekarang, di bawah tempat tidur masih ada yang nyimpan apa gitu ya. Tempat makan gitu. Sekarang di lemarinya, alhamdulillah sebagian ada yang sudah dilipat-lipat gitu ya. Walaupun sebagian juga
apa namanya, yang digantungnya belum maksimal tuh ya, pelipatannya, penempatannya seperti itu. Kita akan lihat coba lemari-lemarinya, sebagian sudah alhamdulillah, tapi sebagian juga masih belum baik gitu ya. Di atas lemari itu nggak boleh ada barang yang disimpan di sana ya. Kalau nyimpan masker di atas lemari berarti maskernya kotor, udah nggak boleh dipakai lagi. Bapak Ibu bisa lihat ini kondisinya. Kalau ini bahkan nggak dilipat sama sekali bajunya, semuanya digantungkan. Oh ya, ini nggak standar artinya, nggak standar. Demikian secara sepintas sebelum kita kasih edukasi dari segi BRTT ini ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini penampakan dari asrama ya. Nah, kita akan lihat kamar mandinya. Nah, diusahakan di pakaian kotor ini tidak lebih dari 1 kali 24 jam seperti ini. Tidak boleh seharian kotor seperti ini dan harus dicuci. Kita akan cek kalau besok atau nanti malam laporannya seperti apa. Ini kamar mandinya. Nah, ketika ada ini sebenarnya nggak rapi berarti ya. Ada itu juga tuh, apa namanya, sampah bekas sabun. Itu nggak boleh seperti itu, harus pada tempatnya. Cara nyimpen apa namanya, sikat, ada gunting kuku di situ, terus di lubang toiletnya juga tidak terawat, itu harus bersih banget ya. Sikat, ini ada bekas sabun nggak pernah atau kurang sering dibersihkan. Ini berkerak bekas sabun di dinding ini banyak bekas sabun. Ini kalau disimpan seperti itu bakalan berkerak dan sulit dibersihkannya. Itu sepintas dari keadaan asrama ya, target kita sebelum diberikan edukasi tentang BRTT, ternyata seperti itu asramanya. Tuh. Ini santri baru selesai sholat asar, tilawah, odoj, dan zikir. Sekarang menuju asramanya.